sampai detik ini alhamdulillah sehat semuanya, termasuk saya sudah bisa berangkat. Ternyata sakitnya lebih sakit dari sakit gigi. Untuk jalan masih ya alhamdulillah dinikmati. Jangan kelamaan berdiri berarti Pak. Kalau duduk malah nanti berdirinya susah Bu. Iya. Kayak gitu. Pada kesempatan hari ini, alhamdulillah saya ucapkan rasa syukur, kemudian rasa hormat kami pada Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 6 Purwokerto yang mewakili dan guru semua yang ada di ruangan ini. Semoga menjadi amal ibadah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hari ini mohon izin saya akan menyampaikan definisi budaya positif ya, dari modul 1.4 ya. Insya Allah selama kurang lebih 1 jam ke depan nanti kita akan bersama-sama membahas terkait tentang budaya positif. Kita saling sharing saja, sifatnya saling sharing untuk pengertian budaya positif dan lain sebagainya. Ucapan selamat datang untuk guru-guru hebat. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi terwujudnya budaya positif di lingkungan sekolah tercinta. Semoga apa yang akan kita laksanakan hari ini bisa bermanfaat untuk sekolah kita. Amin ya rabbal alamin. Sebagai pendahuluan modul saya di guru penggerak ini sudah sampai modul 1.4, di mana modul 1.1 itu adalah filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara, 1.2 adalah nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 visi guru penggerak, dan hari ini destinasi modul 1.4 budaya positif. Hasil akhirnya nanti diharapkan seperti ini. Dari modul 1.1 sampai 1.4 akan tujuan akhirnya pada profil belajar Pancasila. Yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, global, gotong royong, berpikir kritis dan kreatif. Insya Allah ini semua yang sudah kita lakukan dan akan terus dilakukan. Pada kesempatan hari ini ada beberapa sub bahasan yang akan kita diskusikan. Yang pertama adalah disiplin positif, kedua teori motivasi, kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 positif kontrol, dan segitiga restitusi. Ini adalah bahan-bahan yang harus saya sampaikan pada kesempatan ini. Mengawali dengan pembelajaran paradigma baru, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai psikologi modern untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Roh dari kurikulum Merdeka adalah profil belajar Pancasila. Jadi tujuannya nanti mengarah ke sana dari pembelajarannya dan sebagainya melalui prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Sudah kita tahu bersama pembelajaran diferensiasi itu seperti apa dan sebagainya, sehingga kita didik belajar sesuai kebutuhannya. Nah, di awal kemarin kita sudah melakukan asesmen awal terkait minat dan bakat murid, ya. Ada yang psikomotorik, ada yang video, ada yang visual. Nah, itu digunakan seyogianya untuk melayani atau kita memberikan fasilitas pembelajaran yang terbaik kepada murid. Di samping itu Bapak Ibu ada beberapa miskonsepsi, ya, miskonsepsi artinya pergeseran makna, ya. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid, yaitu sebetulnya kita tidak bisa mengontrol murid jika ia tidak mau, harus ada dorongan dari diri sendiri. Nah, ini biasanya yang sering berhubungan dengan murid guru BK. Gimana Bu Yani? Iya, tentang miskonsepsi ini. Bagaimanapun kita sudah mendorong murid, tapi kalau dari muridnya sendiri ya, ada pengalaman Ibu
terkait dengan miskonsepsi? Banyak ya, otomatis. Ya. Iya. Apa yang ada ya? Yang terbaru mungkin. Kadang gini ya, ketika kita mengalami sebuah permasalahan di mana siswa itu bisa undisipliner atau tidak mengikuti apa yang seharusnya dia lakukan. Kita kalau dari kami kacamata beda itu kan memang harus eksplorasi di permasalahan, di mana ada tidak mungkin ada akibat apabila tidak ada sebab. Jadi yang kita cari adalah sebabnya dulu. Kenapa sih anak ini bisa under control gitu? Jadi kan selama tidak diketahui penyebabnya apa, maka tidak akan bisa mengendalikan gitu kan? Karena anak ini punya sendiri, yaitu akan ada penyebabnya ketika memang permasalahannya sudah ditemukan, diselesaikan, maka dengan sendirinya dia juga akan Itu ya, betul sekali itu. Berarti apa yang terlihat itu bukan yang harus kita selesaikan, tapi kita cari akamnya yang berbeda dulu gitu. Itu adalah pengalaman dari guru PK. Tentunya pengalaman langsung berarti praktik langsung ya Bu ya. Betul sekali. Kemudian yang kedua, positif kontrol kedua adalah tentang ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Artinya, semisal rujukan dan nasihat-nasihat jika terlalu dalam, murid bisa ketergantungan dan tidak mandiri dalam mengontrol dirinya. Mungkin pernah menjumpai yang murid sebentar-sebentar bu kayak gitu. Ya, terutama kelas 1 ya. Nah itu kelas 7 ya, dalam hal ini kelas 7 kelas 1 SD. Nah itu mungkin beberapa miskonsepsi dari kontrol itu sendiri. Terkadang hal sepele pun larinya ke guru gitu. Kita harus bisa melatih murid ya, karena kita juga harus mendidik ya istilahnya. Kemudian yang ketiga adalah ilusi bahwa seorang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini karena kita orang dewasa, artinya bukan gede dewasa ya. Dewasa itu ya sudah mengerti hak dan kewajibannya. Menentukan pilihan adalah hak masing-masing manusia. Ya. Terkadang di dalam kelas saya sendiri juga terkadang masih kamu ini, nah begitu ya. Nah itu ternyata salah miskonsepsi yang seperti itu. Artinya kita nggak bisa memaksakan hak kita atau kehendak kita kepada si murid tersebut. Dan terakhir adalah ilusi bahwa kritik yang membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Pengertiannya adalah semisal rujukan dan nasihat jika yakni pengertian. Nah, pilih kebajikan dari pengertian. Coba ada yang bisa mengutarakan pendapatnya, apa salah dan justru bikin pengertian kan definisi dijelaskan pengertian ya aku pengertian dalam betul sekali Bu. Ini nilai, iya betul Bu ini ya. Nah ini tentang value bukan arti gitu, bukan arti. Misalkan contohnya apa ya, kalau ada orang yang kesusahan satu ya, hadir padanan katanya ya, empati. Nah, tujuan disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid-murid kita untuk menjadi orang-orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Nah, berarti pokoknya itu bukan tujuannya ada hukuman atau hadiah, tapi penanaman. Ya. Bagaimana kita menanamkan suatu nilai pada diri murid.
Pertama itu teori motivasi. Ya. Ini dikembangkan oleh Diane Boozer yang menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ketiga, ya, menjadi orang yang merdeka yang mereka inginkan. Dari 3 ini ternyata dibagi 2. Yang poin pertama dan kedua adalah motivasi ekstrinsik atau yang berasal dari luar, ya, terpengaruh dengan lingkungan di mana seseorang itu berada. Dan yang terakhir adalah menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai kebajikan diri sendiri. Ini adalah motivasi intrinsik. Dan ini yang paling menentukan motivasi intrinsik. Seberapa pun besarnya motivasi ekstrinsik dari luar, kalau dari dalam diri murid tersebut tidak ada gergetan atau bahasanya, ya, itu kemungkinan tercapai suatu tujuan atau perubahan perilaku hampir susah. Harus ada semangat dari kampus. Orang dengan motivasi nomor 3 akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Dengan adanya motivasi intrinsik, ya, seseorang tersebut akan bertanya-tanya pada dirinya sendiri. Kalau saya menerapkan disiplin, nantinya akan berimbas seperti apa pada diri saya. Kira-kira itu seperti itu. Nah, menurut Bapak Ibu, dari ketiga jenis motivasi yang disebutkan sebelumnya, motivasi mana yang paling banyak mendasari perilaku murid yang ada di sekolah? Dari 3 tadi, ekstrinsik secara garis besar, kan ada 3 tadi. Yang ini menghindari hukuman atau mendapatkan imbalan atau yang dari dalam diri intrinsik. Kira-kira yang mana? Imbalan, ya. Iya. Artinya seseorang akan melakukan suatu perbuatan berdasarkan ada tidaknya imbalan. Oke. Ini sebagian besar, ya. Baru menghindari hukuman. Yang paling kecil yang dari dalam sendiri. Padahal yang sebetulnya paling porsinya yang paling besar harusnya. Nah, ini menjadi istilahnya tugas dari kita bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait dengan ini ada 3 istilah Bapak Ibu: hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman adalah tidak terencana atau secara tiba-tiba. Misal kita lagi pelajaran, sedang berceramah sebenarnya, kemudian ada anak yang ribut. Nah, maka kita akan spontan. Nah, itu contoh hukuman secara tiba-tiba. Murid tidak dilibatkan, bersifat satu arah, tidak nyaman, jangka panjang, dan perilaku pasif agresif meningkat. Ini dampaknya, ya. Dampak pada anak. Bukannya setelah dihukum anak itu akan sadar, tapi ternyata dari teorinya malah agresifnya semakin meningkat. Kemudian yang kedua, konsekuensi ternyata terencana sesuai dengan kesepakatan. 2, murid itu dilibatkan, tidak nyaman, guru melakukan. Ini sudah kita lakukan di pekerjaan apa kemarin? Kesepakatan kelas. Terencana sudah kesepakatan dan kita melibatkan murid. Kemudian ketiga, restitusi adalah proses memperbaiki keadaan ketika murid melakukan kesalahan. Berlatih mencari solusi sendiri untuk masalah yang dihadapi. Kira-kira anak kita sudah restitusi
bisa itu ya Pak, yang fasilitas itu ketika kita membuat kesepakatan kelas itu ya, ketika ada anak yang melanggar kita kembalikan siswa ya. Jadi mau diapakan mereka yang melanggar itu kembalikan siswa ya. Restitusi. Di awal kita sebuah titik kesepakatan dan bila mana dalam perjalanan ada yang istilahnya melanggar itu kita kembali lagi ke kesepakatan apa. Anak semakin dewasa mungkin semakin sadar dirinya ya, posisi dirinya mungkin itu coba dari boleh. Ini saya pulang masuk tapi belum masuk. Jadi kesulitan itu apa yang terjadi dengan siswa kita, hasil observasi saya adalah kesulitan dari background keluarga. Karena bagaimanapun suka tidak suka pembentukan karakter dimulai dari keluarga. Maaf, siswa kita kebanyakan Aceh dan Masri yang notabene tapi banyaknya Aceh ya, betul tidak? Karena kondisinya saya negara saya ini. Ketika kita berbicara kondisi keluarga saja, misal kamu jangan keluar malam, sementara oleh orang tuanya berisik aja nggak apa-apa. Kamu jangan main game, sementara oleh keluarganya saja dibiarkan. Jadi kontradiktif antara pola kita dengan pola orang tua. Contoh, cita-cita itu beda ya. Jangan aku kalau ditanya, iya kamu cita-citanya untuk apa? Jadi kemek bu. Oke, saya hargai apapun profesinya betul. Dari apa? Dari supir bu. Kenapa kamu pengen jadi kemek? Orang cita-cita dokter, makanya tinggi. Ini kok sangat simpel sekali. Nggak mau bu kalau jadi supir tanggung jawab, takut kecelakaan nanti aku harus tanggung jawab. Karena kan cuma dibanding gitu doang. Sesederhana itu pola pikir mereka. Ketika dikonsumsi siapakah orang tuanya, sesederhana itu pula orang tuanya. Sama dengan backgroundnya, pendidikan pun. Jadi itu adalah tantangan kita di sekolah, di mana di satu sisi kita harus membuka mindset mereka, tapi di sisi lain sudah ada proses pembelajaran dari 0 bulan sampai dengan sekarang. Itu jadi memang yaitu kita harus belajar banyak ketika menemukan sebuah permasalahan, maka kita harus tahu akarnya itu. Contoh kasus kemarin ada anak tidak mau masuk, ada 2 anak tidak mau masuk. Backgroundnya apa? Yang satu orang tuanya gagal, anak ini kecewa oleh orang tuanya dan lain sebagainya. Yang satu, nah ini kan kita harus bisa-bisanya bagaimana anak ini di-up motivasinya untuk dia bisa mau kembali ke sekolah. Jadi anak ini sebenarnya ke sekolah udah bawa beban yang begitu banyak. Iya, yang juga ya. Betul sekali tadi disampaikan Bu Yani. Saya jadi teringat sebuah cerita dari Mahatma Gandhi itu. Jadi pernah suatu waktu itu Mahatma Gandhi ditemui oleh seorang ibu yang membawa anak. Ini mungkin hampir ceritanya mirip ini. Ini anaknya nggak boleh makan garam. Iya, nggak boleh makan garam. Nah, orang tua tersebut datang ke Mahatma Gandhi minta tolong untuk dinasihati anak ini nggak boleh makan garam. Jawabannya Mahatma Gandhi apa? Silakan pulang dulu 2 minggu lagi baru kesini. Kita orang awam nggak tahu di balik jawaban itu seperti apa ya. Ternyata setelah 2 minggu orang tua dan anaknya tersebut datang lagi ke Mahatma Gandhi. Dari Mahatma Gandhi-nya cuma bilang biasa bahasa Jawanya ya, lo jangan garam gitu ya. Dan menurut apa yang dikatakan oleh Mahatma Gandhi, ternyata setelah beberapa hari ibunya penasaran datang tanpa anak ke Mahatma Gandhi. Tanya, Pak, kenapa kok anak saya nurut sama jenengan? Terus Mahatma Gandhi cerita pada saat si ibu pertama kali datang ke Mahatma Gandhi untuk menyuruh atau menasihati anak makan garam, dirinya masih makan garam, Mahatma Gandhi-nya masih makan garam. Kemudian menyuruh 2 minggu lagi sambil Mahatma Gandhi ini itu ternyata kekuatan perkataan itu akan muncul dari dalam diri kalau memang kita melakukannya, istilahnya begitu.
Jadi kalau bahasa Jawanya apa ya? Undong, kosong, nyontoni, dia tumprak, jatoni, itu. Ternyata jawabannya Mbak Bani seperti itu saya dapat dari cerita di YouTube. Sangat menginspirasi sekali itu. Tapi saya tambah garam. Iya, tadi berusaha. Kali ini anaknya, kali ini jangan makan telur dulu. Iya, terus. Nah, penghargaan merupakan pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian kuning kurang jelas ya. Tidak efektif karena implikasi karena ada syarat jikanya. Kalau kamu melakukan ini maka akan mendapatkan ini. Itu ternyata tidak baik. Kemudian merusak hubungan. Yang percaya tidak mampu akan berhenti berusaha. Kita masuk ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas. Silakan angkat tangan. Iya, angkat tangan lagi. Iya. Saya biarkan ngantuk. Kenapa keyakinan kelas? Kalau keyakinan itu karena muncul dari dalam dirinya. Sementara peraturan kelas itu sebuah unsur paksaan. Pelajaran tersebut dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajaran. Pada saat guru matematikanya, Pak Momon menanyakan pertanyaan bodoh jadi guru dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi. Tiba-tiba jadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas akhirnya tertawa melihat perilaku bodoh yang berbicara tergagap. Pak Momon pada saat itu membiarkan teman-teman bodoh menertawakan bodoh dan malahan meminta Bogor untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk ibunya karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Kondisi makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Bogor di depan kelas. Itu ya Bu ya, kalau anak biasanya kalau ada yang salah malah ditertawakan. Pertanyaannya, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Momon terhadap Bogor? Tidak. Mengapa tidak? Pembulian tidak memanusiakan manusia itu. Iya. Oke, betul. Dua, menurut Anda tindakan Pak Momon terhadap Bogor adalah sebuah hukuman atau konsepsi? Hukuman. Betul, karena dia menyuruh Bogor untuk ke depan kelas sambil ditunjuk di dunia. Boleh? Iya. Yang penting jaganya setrika itu. Iya, ini ada bagian Nah, ini Bu, mari kita jawab. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat karena terlambat ke sekolah. Menurut Ibu ini tadi hukuman, konsekuensi atau restitusi? Mencatat 100 kali di dalam buku. Ya. Kira-kira apa? Hukuman. Jawabannya konsekuensi. Ya, konsekuensi. Berikutnya. Nih. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini hukuman. Neng kita lihat. Iya. Pertanyaan berikutnya. Nih, membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Kan anak pakai tim X. Konsekuensi. Ya. Konsekuensi atau hukuman? Kalau saya konsekuensi. Anak-anak sudah membuat perilaku itu sih. Tanggung jawab betul. Nah, ini kira-kira dari pertanyaan simpel ini ya kita sudah bisa memahami ya, hukuman, konsekuensi dan restitusi. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, pertanyaan efektif Bu.
Ibu Anas guru SD kelas 2 mendapatkan masalah. Murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri antri di depan pintu kelas dan selalu berebut masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat usai. Ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran, di mana kelas tidak dapat mulai tepat waktu karena Ibu Anas sibuk menenangkan murid-muridnya. Akhirnya Bu Anas berpikir cepat dan mengandalkan stiker bintang. Ya, setiap murid-muridnya akan masuk kelas usai jam istirahat. Bu Anas akan mengiming-imingi muridnya dengan stiker bintang. Siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi, antri di depan itu dapat bintang dari Bu Anas. Sebagian besar murid mengangkat tangan dan langsung berdiri rapi di depan itu agar dapat mendapatkan stiker bintang. Hal ini terus dilakukan Bu Anas sampai beberapa minggu. Karena cukup berhasil buat murid-muridnya berdiri antri. Sampai suatu waktu Bu Anas sakit dan terpaksa digantikan oleh Pak Beru. Pak Beru tidak mengetahui tentang stiker bintang dan benar saja pada saat mau masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat selesai, murid-murid kelas 2 kembali berebut masuk. Nah, kira-kira kenapa hal ini bisa terjadi? Motivasi intrinsik. Sadar gitu, tapi hanya mengejar dia. Iya, betul sekali, karena iming-imingnya dapat bintang. Iya, ini dapat bintang. Adakah cara lain agar murid-murid kelas 2 bersedia antri di depan kelas tanpa diberi penghargaan stiker bintang? Harusnya ada. Tapi belum tahu, ya. Kira-kira ada cara lain nggak selain memberi bintang? Kita di awal membuat kesepakatan, dimasukkan ke kesepakatan bisa. Terus kalau cara ini bagaimana cara membangun agar motivasi itu bisa melekat ke anak, karena kalau yang sering saya alami terus terang itu lebih banyak kan mengejar dia. Jadi ketika diskusi ini, ketika ini baru melakukan ini cara menumbuhkan Motivasi intrinsik ya. Ini sejauh yang saya tahu ya Bu ya, untuk meningkatkan motivasi intrinsik itu memang butuh istilahnya konektivitas khusus dengan si murid. Artinya kita bisa pendekatan dulu ya, pendekatan seperti tadi yang dari BK itu jelaskan itu. Saya kira kita bisa mulai dari pertanyaan cita-citamu apa, terus coba yang simpel-simpel untuk menjadi lebih jauh. Jadi memang butuh perjuangan sama. Mungkin saya juga belum mengarah sampai sejauh itu. Iya. Apalagi untuk siswa yang notabene kita hanya ketemu seminggu berapa kali ya. Untuk terang anak sendiri saja untuk memotivasi agar itu benar-benar tumbuh kesadaran itu sulit. Berapa kali katanya diberi contoh konkret, contoh nyata dari orang tua sudah dicoba kurang-kurangnya, tapi yang pasti tidak bisa terjadi. Kita dari belum ada. Ini kan belum ada loh, masih kelas sampai sekarang. Pinter ya, jadi guru ya pinter ya. Ya, betul tadi apa yang dikatakan ya. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan? Yang namanya keyakinan itu muncul dari dalam diri masing-masing murid. Itu akan lebih bermakna istilahnya dibanding dengan peraturan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm? Ini contohnya ya, saat mengendarai kendaraan roda 2. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker? Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan yang kita sebut dengan keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang kelas. Kita di kelas, kita tidak membedakan si A warnanya hitam atau putih dan sebagainya. Apa yang kita omongkan untuk semua kata satu
omongan, satu rasa, satu bahasa. Itu ya keyakinan. Nah, itu kita kemarin sudah mempraktekkan tentang pembentukan keyakinan kelas. Kalau kita bahasanya kesepakatan ya. Iya. Kita mungkin kalau dari ini saya masuk ini keyakinan. Satu bersifat lebih abstrak ya, berupa pertanyaan-pertanyaan universal, ya, pernyataan yang senantiasa dibuat dalam bentuk positif, sedikit saja sehingga mudah diingat dan dibangga oleh semua warga kelas, sesuai kondisi sehingga mudah diterapkan. Semua warga kelas sebenarnya ikut berkontribusi dalam pembuatan. Sudah kita praktekkan bersama dalam pembuatannya dan juga dalam penerapannya. Terus bisa kita jalankan. Nah ini. Ternyata di balik keyakinan kelas itu ada tanggung jawab dan saling menghormati. Karena kami meyakini setiap anggota kelas harus bertanggung jawab atas kewajibannya menghormati, karena kami meyakini semua anggota kelas harus saling menghormati satu sama lain. Nilai-nilai kebajikannya yang terdapat adalah membuat suatu keyakinan sekolah atau menentukan visi dan misi tujuan dari sekolah atau instansi. Nah, ini Bu, coba kembalikan barang ke tempatnya. Ini menurut Ibu, saya ya, ini adalah bentuk dari tanggung jawab. Nah, yang berikutnya, dilarang mengganggu orang lain. Menurut Ibu, tadi kan ada dua, tanggung jawab dan menghormati atau menghargai. Nah, yang kedua, nah ini pasti menghargai. Ya, saling menghormati atau menghargai. Terus hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran. Ternyata menghormati orang lain dan suatu komitmen. Ya, karena kita sudah di awal itu membuat kesepakatan, selalu itu kita harus komit. Dilarang menggunakan narkoba untuk kesehatan dan keselamatan. Bergantian atau menunggu giliran antri, menghormati orang lain dan ketertiban. Dilarang merokok, menghormati kesehatan juga dan menghormati orang lain. Terakhir, berjalan di atas kelas dan koridor, tentunya saat jam pelajaran. Keselamatan ini artinya jalannya itu harus di koridor, bukan di jalan yang, kalau kita kan di sini kebetulan jalannya satu ya, sebelah sini langsung terjun. Nah, itu. Nah, kita masuk ke kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Tentunya kebutuhan dasar kita berbeda setiap manusia. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, ada lebih dari satu tujuan kita. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Betul ya? Iya. Nah, kebutuhan dasar kita itu dibagi menjadi 5 ini. Kalau dari IPS itu ada primer, sekunder, tersier, ya. Ternyata kalau dalam sosial itu ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama, alasan kita adalah untuk bertahan hidup. 2, untuk cinta dan kasih sayang. 3, untuk kekuasaan. 4, untuk kebebasan dan kesenangan. Artinya bertahan hidup contohnya makanan, pakaian, tempat tinggal. Kalau orang Jawa dulu sandang, pangan, papan. Cinta dan kasih sayang.
Rasa diterima diperdulikan, saling berbagi, bekerjasama. Rasa diterima di lingkungan kita. Nah, itu merupakan kebutuhan juga kita. Bekerja sama menjadi bagian dalam suatu kelompok. Kalau di kelas saya kemarin, tahun kemarin itu Aska ya. Aska mungkin masih ada ingat yang cewek. Nah itu kan terkadang kalau ada kelompok lain dikasih Aska masuk ke kelompoknya, yang lain sedikit menolak, tidak mau. Ya, ternyata itu ada hubungannya dengan cinta dan kasih sayang, di mana kita bisa menjadi anggota dalam suatu kelompok. Kekuasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin dan diakui, berprestasi dan diterima. Kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu menentukan arah dirinya, kesenangan, bermain humor, antusias dan tertawa. Ini adalah 5 kebutuhan dasar dari manusia. Nah, pertanyaan Bapak Ibu, Bimo, seorang anak TKB itu TK yang kedua dia. Selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru Bu Ani bingung dan seringkali lari mengejarnya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Jinja dari 5 kebutuhan dasar itu tadi? Kebutuhan dasar apa yang berusaha dipenuhi? Ada kebebasan, Kasih sayang. kasih sayang. Karena biasanya anak yang pay attention lebih itu ada sisi jiwa yang kosong. Jadi gini, anak tantrum, anak menunjukkan sisi kekosongan jiwanya. Ketika dia berlari, soalnya ada kata itu kan, aku hebat kan, bisa bikin guru bidar aku kan. Jadi ada perhatian, ada sebuah pengakuan, mungkin ada jiwanya di situlah yang memang harus diisi. Kita cek jawabannya. Penguasaan dulu. Ya, mungkin bahasanya berbeda ya. Ya. Kurangi 100. Bahasa sosial dan psikologi ya. Yang kedua, Bimo berlari keluar kelas. Lihat. Aku bosan belajar, mewarnai terus di dalam kelas. Alasannya itu mewarnai terus di dalam kelas, itu kata kuncinya. Nah, mungkin kebebasan. Ya. Iya. Nanti ambil sendiri. Bocah di kantin. Ya, ada bus kantinnya Ada juga. koperasi. Yang punya koperasi ya. Nomor 3, Dinda, seorang anak kelas 3 SD. Begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah, menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada ibu Rani atau gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda jika jawabannya ini? Kasih sayang. Ya, oke. Ya, ya. Kurang lagi kan ya. Dicari 1000. Ini Aja 10.000. tidak. Semangatnya Semangatnya senandung. terus dilarang. Dilarang. Betul itu. Soal berikutnya. Makanya orang. Berarti yang membaca yang terakhir. Dinda seorang anak kelas 3 SD. Begitu tiba di rumah. Nah, menurut Anda kebutuhan apa jika ibu guru tidak menyapaku hari ini? Ya, kata kuncinya. Iya, lagi masih 2 lagi. Menyetir mobil itu seru. Ya.
Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap ayah pekan ia berlatih menyetir, dia senang sekali dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya pada Dimas, apa yang membuat dia ini bisa menyetir? Ketika jawaban Dimas adalah seperti ini, kebutuhan apa yang dibutuhkan? Jawabannya adalah menyetir mobil itu seru. Kesenangan. Cek. Antara kesenangan atau kebebasan? Kesenangan. Oke. Satu lagi. Ini coba dari Cluenya biar bisa jalan-jalan naik Kebebasan. mobil. Kita lihat cinta. Nah itu. Nah kita di posisi kontrol. Sebelum itu ini ada sebuah film. Ya, untuk SPG juga kita lihat film sekarang ini. Jadi baru terdengar suara. Kalau filmnya itu yang bagus, ada tulisannya. Kebaca. Oh iya, kalian sudah tahu kan peraturan ibu? Saya baca dari sini. Iya. Kalian ini minta apa? Kenapa masih ada yang terlambat? Ya. Kaila mana? Kalian di mana? Iya. Itu Kaila baru datang. Tomnya ibu sudah bilang ibu tidak akan memulai pelajaran kalau ada yang Assalamualaikum. Maaf saya terlambat. Kesini kamu. Apalagi alasan kamu sudah ketiga kali. Nah, terus ada yang lempar. Nah ini gara-gara kamu kita semua hampir tidak belajar karena gurunya tidak mau belajar. Nah, tidak, jangan ada yang lempar. Ayolah kamu duduk. Kamu tahu enggak? Kalau masih terlambat ibu tidak akan mulai belajar. Nah, ini hari berikutnya. Selamat pagi anak-anak, Pak Ibu. Hari telat lagi, hari kedua telat. Sepanjang jam pelajaran itu, kami berdiri di depan kelas. Nah, bangun lagi. Ini ya udah menyiapkan gitu Sudah, ya, ya, teman-teman disiap ya, banget langsungnya. ya, iya niat banget karena apa ini napasnya mesti kuat. Nah, ini. Yes. Ini hari ketiga. Hari ketiga ternyata nggak berangkat ini masih kosong. Sampai itu tidak terima kasih kan. Iya. Sudah jam segini. Itu kan anak pintar. Kok ngerti udah kan? Sutradaranya. Iya. Nah, ini hari ke berikutnya sudah datang. Iya, datang paling awal. Iya, gantian bergemilang. Gurunya telat dibandingin. Nah, ini kenapa tidak terlambat lagi? Kalau gendut. Nah, ini suruh maju. Kenapa kamu berdiri? Ini saya
Ini kayaknya paranormal. Ini udah siap kertas lagi tuh. Siap kertas Bu, ternyata pacet ternyata. Iya, ayo bicara. Karena ulangnya kalian semua tidak bisa belajar. Hari pertama, ini saya terlambat masuk sekolah karena mamaku masuk ke rumah sakit. Dua pakai mama, ibunya meninggal. Oh yang kemarin nggak berangkat ibunya meninggal lagi. Yang berangkat Pak awal ibunya sudah biar. Saya terlambat dari kedua karena saya harus ke rumah sakit menyuapin ibunya. Tiga meninggal ya. Dan dari ketiga kemarin saya nggak berangkat, saya tidak masuk sekolah. Ya, terus nggak bisa ngomong, berarti kayaknya padahal anak temannya udah siap begitu ketemu dia. Mama nggak mau kelas Ini film dulu. Hari ketiga nggak berangkat ternyata ibunya Ibu salah. bahkan ibu baru Ibu aku tidak mau tapi kita satu kelas tertulis semua. kalian tidak tahu perasaan aku. Ayo lempar. Ayo lempar lagi. Oh iya benar. Iya. Ayo lempar lagi. Yang sentuh saya Bu. Saya masih suci. Ya. Sesulit apapun keadaannya, setiap kita berhak atas pendidikan. Oke, ini saya mulai. Ada itu di garis bawah. Iya, itu ya. Kondisinya bagaimana anak berhak mendapatkan pendidikan. Berarti orang dicoknya ya Pak. Kira-kira dari tayangan video kalau ada suaranya sebenarnya mau nangis bersama. Sudah nangis. Tadi sudah saya dampingi loh Pak. Iya, nangisnya yang ya. Tapi Itu. saya bisa mendekat ya. Ini paranormal ya. Meninggal betul. Kira-kira pelajaran apa ibu yang bisa kita ambil, kita petik dari video tayangan tadi? Iya. Menyelesaikan manusia. Biasakan untuk mendengarkan penjelasan Biasakan mendengarkan. Jika ada masalah jangan menjudge semua. Iya. Satu yang salah semua kan Satu kelas ya. Itu tadi kan gurunya nggak mau mulai pelajaran kalau ada yang terlambat. Semua pernah makanya bikin videonya tanggal berapa? Biasa. kita bayar buat ini Mas. Itu. Nah, ternyata itu ya sebagai guru alangkah baiknya tadi kita bertanya penjelasannya bukan malah langsung memarahi menjak, terus temen-temennya juga siap. Karena kepancing sama gurunya merasa dirugikan. Iya, karena penggiring gurunya. Nah ini posisi kontrol terkait hal tersebut itu ada 5 Bu. 1 membuku, 2 membuat merasa bersalah, teman, memantau, Guru yang satu itu banyak tuh ya. iya, Mengintimidasi, terus membuat merasa ya,
hari ini lagi kupon jadi tapi bisa bingung dari sini. Nah ini Bu, dari 5 posisi kontrol itu setiap ini ada keterangan tersendirinya. Ya. Iya, kecil sekali, penghukum dan sebagainya. Nah, kita langsung saja contoh ya Bu. Tadi ada 5 ya, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, manajer, ya, pemantau dan manajer. Nomor 1, ya sudah, untuk kali ini tidak apa-apa, nanti saya bantu selesaikan. Kira-kira posisi yang mana? Teman, manajer, pemberi rasa bersalah, penghukum, atau pemantau? Teman. Ya sudah, lain kali tidak apa-apa, saya bantu. Ya, kata saya bantu. Ya. Dua, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu sering terlambat, membuat rasa bersalah, membenturkan dirinya dengan orang tua, betul? Ya. Apakah rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Apakah rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Sip, pintar. Tepuk tangan dong, boleh? Kamu terlambat 15 menit. Pemantau. Selalu pasti datang terlambat kamu. Ayo bukan. Nah, dari 5 posisi itu paling baik itu manajer, paling baik. Nah, sekarang mari kita belajar ya, jadi manajer di kelas masing-masing. Segitiga restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dari segitiga ini, yang pertama adalah validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan, kemudian menstabilkan identitas. Langkah pertama adalah menstabilkan identitas yang paling bawah. Langkah kedua, validasi tindakan yang salah. Terakhir adalah menanyakan keyakinan. Itu adalah segitiga restitusi. Dipercepat sudah ditanggung. Nah ini, stabilkan identitas adalah contohnya berbuat salah itu tidak apa-apa, biar si anak tidak terlalu merasa bersalah, distabilkan kondisinya. Tidak ada manusia yang sempurna, kita bisa saling menyelesaikan ini. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik dan selanjutnya ini untuk menstabilkan identitas. Lanjut. Untuk validasi tindakan yang salah, kita bisa lebih buruk dari ini, ya, validasi. Kamu pasti punya alasan, nah kita tanyakan alasannya. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting. Gitu. Terakhir, menanyakan keyakinan. Apa keyakinan kelas kita? Contohnya misalkan ada anak yang datang terlambat. Fase apa stabilisasinya? Ya kamu bapak semua mungkin bisa terlambat sama anak itu validasinya ini stabilisasi. Nah, kemudian di validasinya coba kesempatan kelas mana yang sudah kamu langgar, itu validasi tindakannya. Kemudian menanyakan keyakinannya, apakah keyakinan kelas kita ada hubungannya dengan yang kamu lakukan? Nah,
Itu contohnya. Jadi, kasus pertama kita selamatkan dulu keadaannya, kedua validasi tindakan yang salah, baru ke keyakinan. Begitu Bu. Penerapan budaya positif ini contohnya kemarin pembuatan kesepakatan kelas. Sekian, terima kasih. Semoga apa yang kita pelajari bersama pada hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua, terutama juga nanti dalam proses pendidikan kita bisa kita terapkan pada murid-murid kita. Amin ya rabbal alamin. Banyak salahnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mohon maaf sebesar-besarnya.